penelitian tentang bioanalisis, diagnosis dan treatment. Saya berikan waktu mungkin nggak silakan Dr. Lukman, nanti selanjutnya baru ada acara untuk diskusi. Fokus dan relokasi atau apa pun ya. Dan kemudian berdasarkan relokasi nanti ada yang menjaga yang sering dengar adalah sering dari sakit fokus nanti kenapa staphylococcus disebut khusus kemudian seborrheic kemudian structure campurannya bahkan ada suatu dan yang mematikan untuk faktor mirip juga seperti ini dan kasus ini memang banyak ya di kita dan hepatitis sendiri memang usia kadang-kadang tertentu punya usia seperti itu ya pada usia yang lebih lanjut jadi pada usia remaja seperti itu ya kita juga jangan lupa bahwa ada suatu keadaan-keadaan yang kombinasi antara dari yang kelopang kemudian tipis dan ini misalnya sebelum etis ya biasanya semak tuh ada kerusakan juga dan jangan lupa juga nanti bahwa di mata itu selain dari ada imago itu juga ada analisisnya kita bisa melihat ada mikroorganisme di sana misalnya Dex, Pityriasis tubis seperti itu ya dan kemudian seborrheic jadi juga jangan lupa memperhatikan seluruh kulit di sekitar dan disfungsi itu yang mungkin akan bicara harus pahami bahwa steril jadi kalau misalnya pasien sering berkali si dok saya bintik si menurut saya ini seperti kayak ada kering dan mungkin kenal namanya wet dry eye seperti itu ya jadi kan kita kan lebih banyak kan gangguan evaporatif jadi konsekuensi dari gangguan evaporatif nanti karena rasa nyaman tubuh mengkompensasi dengan si air mata yang lebih banyak jadi seperti kayak tiring itu juga harus perhatikan kadang-kadang seperti itu yang di lingkaran setan untuk dry eye harus lihat nanti untuk membedakan antara dry eye karena efisiensi, wettability, atau misalnya gangguan evaporasi. Dan ternyata memang staphylococcus ini adalah mikroorganisme yang memang di sekitar rumah dan di kita. Di sini bahwa ternyata 50% dan kebanyakan penelitian ini dilakukan ketika misalnya breast surgery atau misalnya pada dan pada umumnya adalah staphylococcus negatif. Nah ini tadi staphylococcus anterior yang di daerah P ya biasanya bisa infeksi bakteri, seborrheic, demodex dan semua gejala sih hampir mirip-mirip seperti saya sih ya. Bagi nanti Anda juga lihat mata merah, berair seperti itu, rasa kering, juga dengan pasien dengan MGD, ya dan juga jangan lupa untuk versi ini juga termasuk beberapa yang sering dilupa untuk versi untuk melihat bagaimana dengan kita. Kadang-kadang yang menjadi suatu faktor risiko seperti misalnya dry eye, gangguan kulit, kodex, irasi subis misalnya juga bisa, rosacea, penggunaan obat-obat dan kemudian pasien dengan menggunakan lama dan kemudian toleransi terhadap penggunaan waktu nggak baik bisa menyebabkan diri senjata papilari. Gangguan metabolik juga banyak. Saya berapa kali mendapatkan kasus misalnya dari hordeolum kemudian di misalnya pasien yang diabetes mellitus tak dia neglected tapi dia nggak tahu atau dia denial hepatitis ini sendiri ada suatu keadaan yang sifatnya kronik jadi nanti kita kan sering sekali menghadapi pasien ini yang jadi dokter shopping jadi kenapa juga isunya saya angkat karena memang saya mungkin dokter Susi pernah di di luar di swasta gitu kan ternyata memang pasien dokter Susi dan Susi ke saya kemudian pasien Susi kemudian Pratma ya jalan aja mereka di seluruh Jakarta ya jadi uh, kita lihat juga gimana kadang-kadang sudah terjadi ya jadi jangan lupa misalnya melakukan analisis dan kemudian nanti misalnya seperti bicara biolog mana dulu biolog dulu atau menjadi kadazion biolog dekadazion sendiri langsung biolog itu kan bisa ya nah, yang paling sulit ketika kita diagnosis ada pasien ternyata demam akan menyebabkan ya lingkungan sekitar pasiennya sendiri menjadi tidak baik ya dan iritatif seperti itu. Dan pasien yang dengan alergan ya, sensitif ya kepada anak bisa menyebabkan di sekitar rumah. Ya ini seperti ini dan ini dia jalan pun
gejala-gejala perpesian di permukaan bola mata itu semuanya mirip-mirip aja. Sampai Z seperti itu, misalnya ada yang AC, ada yang AB, ada yang D-nya doang, ada yang S-nya doang seperti itu, ada yang keras rasanya doang, ada yang enggak kayak gatel, ada yang rasanya kok rasanya mengganjal seperti itu ya. Rasa lengketnya apa dia sih. Jadi nggak selalu saklek gejalanya. Tapi dengan kita melakukan analisis yang baik, seperti tadi seperti saya sampaikan, nanti kita akan bisa mendiferensiasi, membedakan ini sumbernya dari mana sih. Ya. Jadi juga bisa terjadi beberapa aktivitas, dan jangan lupa tadi memeriksa elit dengan baik dan slit lamp. Ya, saya akan saya skip aja. Ya, jadi juga perhatikan apakah pasien juga mempunyai riwayat seborrheic. Dan kemudian nanti untuk yang seborrheic itu jangan lupa ya, uh, lihat di daerah atasnya seperti di kulit, yaitu antara kulitnya dia dengan seni dan area berambutnya itu juga mirip dengan sekitar stromatma. Jadi karakternya itu hampir sama. Kemudian misalnya ada rosacea yang sering juga adalah pasien dengan borderomia berulang, borderomia multiple, yang multiple seperti itu. Itu adalah suatu keadaan yang ternyata kok jadi banyak masyarakat kita yang Anda sendiri saya yakin di RSM ini Anda nggak ketemu seperti itu. Ya kan? Untuk varitis, untuk penelitian pun nggak dianggap kardiolog. Kemudian pilihannya seperti apa, tapi kan ya, saling terlupakan karena kita bisa thinking gitu dan treatment. Dan ketika Anda memperhatikan bahwa ada sleeve atau jangan segan melakukan pemeriksaan mikroskopik. Ambil lagi tuh bulungan. Ya. Dan saya yakin sih beberapa rumah sakit sudah tersedia seperti kayak mikroskop sederhana sekalipun. Biasanya seperti itu. Lakukan pemeriksaan. Lihat demodexnya ada atau tidak. Saya juga pernah melakukan identifikasi stubis seperti itu. Itu juga sungkan. Dan kemudian videokan, tunjukkan kepada pasien. Pasien pun merasa bahwa di banget ya. Itu nggak bisa sih kita kok udah seperti kayak seragam gitu ya. Dan kemudian mungkin memeluk dengan lapaknya silia. Jadi untuk pemeriksaan kultur ataupun pemeriksaan kulit, terutama pada usia tua, yang lupa juga memikirkan mungkin keganasan pada atlesi. Ini ada beberapa grading sih, misalnya kita yang sederhana aja dengan dry eye, dengan masalah evaporasi adalah pneumonia gland dysfunction. Ini juga satu kasus yang ternyata banyak terjadi di masyarakat kita yang kemudian misdiagnose karena nggak perlu diperhatiin. Itu seperti kayak yang paling misalnya ada trauma dan ketarikan hidroretina, tetapi kan ketika pasien berada di Anda, itu kan nggak milih-milih karena ada soal hidroretina teguh kan. Jadi atau ada seorang ahli glaukoma, mungkin Anda langsung ambil lensa kondenting sambil lihat posterior melihat dari sekitar. Dan itu kemudian saya tanya secara spontan aja ke beberapa teman hidroretina, mereka melakukan seperti itu. Hanya sedikit orang hidroretina surgeon yang benar-benar memperhatikan mulai dari interior kemudian langsung ke posterior. Semua pasien sudah didilatasi akhirnya langsung lihat ke belakang. Ingat kita harus menangani pasien secara komprehensif. Anda yang melakukan operasi pun Anda harus lihat juga bagaimana dengan imuniannya di sini misalnya seperti atau tidak. Yang lihat orificiumnya. Ini kan suatu pekerjaan yang Anda bisa langsungkan dengan cepat. Sudah terbiasa pernah lihat mata imuniannya keluar atau tidak. Jadi Anda lihat tidak, dan kemudian juga masalah irregularity ini juga penting. Dan sekarang beberapa slit lamp yang kita dipraktikkan sehari-hari itu semuanya sudah menggunakan berhubung dengan layar. Anda bisa kontak layar dan kemudian itu bisa menyimpan di pada hasil. Ini merupakan salah satu yang sering-sering yang terlupa dari bola mata adalah pemeriksaan pun. Mungkin misalnya konjungtivokalasis itu juga. Dan kemudian lihat juga penebalan kelopak status yang sudah sifatnya kronik. Yang juga biasanya ada beberapa yang ya seperti kayak dry kering, ada kognitif seperti itu ya. Kognitif sih umum sih. Jadi tata laksana kita adalah dengan gejala. Mungkin beberapa dari Anda yang sudah melakukan infeksi imunologi mata mendapatkan beberapa pasien yang bawelnya luar biasa untuk masyarakat.
gangguan mata yang tidak bikin kebutaan. Gitu. Dan kita yakini kan seperti itu ya, kecuali pada kadang-kadang yang berat seperti itu. Tetapi luar biasa. Bukan konsultasi. Jadi komunikasi, informasi, dan edukasi pada pasien raya itu lebih lama daripada pasien uveitis sekalipun. Seperti itu bagi saya. Ya. Dan kemudian karena pasien merasa dia mempunyai penyakit autoimun seperti itu juga menyebabkan. Jadi gejala ini sangat dirasakan oleh pasien. Jadi bagaimana kita gejala dan kita kemudian kita selalu membandingkan gejala saat dia datang dengan kita dan memberikan terapi dan seterusnya seperti itu ya. Kemudian zaman seperti yang sifatnya ya. Jelas dan mungkin oleh mata beberapa kasus juga bisa menyebabkan. Saya tunjukkan. Uh, cure is usually not possible. Seperti itu. Kalau misalnya Anda baca American yang tentang misalnya kami booming gain dysfunction, pengobatannya aja misalnya pemberian doxycycline dua minggu, dikasih antibiotik yang hanya keadaan sederhana tapi diberikan antibiotik selama 2 minggu. Walaupun doxycycline bukan berfungsi sebagai antibiotik, ya, tetapi sebagai untuk mengubah metabolisme kalau misalnya Anda itu ceritanya ada, tapi saya nggak tahu kemudian apa yang lalu dan ada hidrotusnya selalu ada mengubah menjadi lebih gliserid seperti itu. Dan kemudian kita boleh memberikan disiplin dalam jangka waktu panjang, bahkan ya bisa boleh diberikan sampai 6 bulan seperti itu. Itu yang paling penting. Anda harus bisa mengajarkan atau mengedukasi pasien. Kompres hangat, kompres dingin. Bagi semua pasien itu membingungkan. Bagi orang awam seperti itu. Kompres hangat apabila terjadi proses yang berhubungan dengan infeksi. Tapi kalau misalnya dengan inflamasi tanpa adanya infeksi, terjadi misalnya ada terbentuk hematom seperti itu kan yang diberikan adalah dan lubrikan. Terserah pilihan Anda. Kemudian lakukan pembersihan sekitar otak. Sampo bayi. Pasien kan selalu mengamalkan, sabun bayi gimana dok? Jangan, sabun bayi perih di mata. Sabun bayi tidak perih di mata. Apapun mereknya. Ya. Antibiotik bagaimana? Nanti kita akan lihat ya. Dan anestetik juga akan diberikan. Dan juga begitu beberapa tentang sana yang lainnya di sini. Kemudian pemijatan itu juga bisa dilakukan oleh pasien. Nanti Anda dia pasien. Dia menggunakan beberapa keadaan ya misalnya ini seboroid misalnya juga bisa diberikan selenium sulfide seperti itu ya dan melibat juga medonia. Nah ini dia mana cara melakukan massage-nya dari superior dan kemudian bagaimana melakukan lid hygiene dengan menggunakan yang halus dan pasien untuk misalnya ya di basuh-basuh sampai dia berbusa seperti kayak misalnya melakukan penamas di daerah rambut dan juga melakukan penamas di sekitar antibiotik misalnya ada di Ewiki seperti itu ya, Mayu ataupun mereka akan memilih antara basi-basi dengan erythromycin. Ini sebenarnya sedikit sulit ada di kita. Kalau saya pribadi, preferensi saya pribadi, saya akan memilih seperti chlorantraniliprol. Kalau misalnya Anda belajar tentang farmakologi tentang apa itu tetracycline, ini itu pada dasarnya obatnya adalah oil base. Kemudian disebut oleh oil juga. Pasti ada krim, kenapa sih ada ointment? Seperti itu kan. Penetrasi untuk melakukan penetrasi ke jaringan. Kalau misalnya dia bersifat, ingin kita membuat dia bersifat lipofilik, memberikan dalam ointment. Jadi Anda bisa membedakan krim, ya. Kemudian azitromisin per obat, itu juga bisa diberikan. Ya kita selalu ATM ya, tiru dan modifikasi. Kemudian ternyata pemberian oral azitromisin itu memberikan efek yang sama, misalnya dia diberikan tiap hari. Bahkan ada misalnya kayak recycle seperti ini 3 hari dan kemudian ada intervalnya. Itu juga memberikan efek yang baik. Kortikosteroid ini juga masuk yang sering sekali diberi sejauh kita. Tapi dia nggak lihat-lihat itu isinya kortikosteroid apa. Pokoknya semua kortikosteroid. Bisa sebutin merek yang nanti ada nulis metason seperti itu kan. Mungkin Anda nggak perhatikan bahwa ternyata di dalam antibiotik hidrokortison di metason seperti itu. Ingat kita harus memilih yang sifatnya dia lebih low potensi.
Kemudian siklosporin pada keadaan yang khusus yang menurunkan bola mata itu juga bisa dapat dipertimbangkan. Jangan lupa juga setelah kita mendapatkan kasus dengan Demodex di Vertitriol. Sekarang yang paling gampang ternyata juga bisa memberikan efek mengurangi Demodex. Cuma di situ selalu akan cepatnya intense pulse light. Sekarang trennya IPL ini ternyata bukan hanya ada di rumah sakit aja atau di klinik mata. Tapi sekarang di salon-salon pun, beauty clinic, mereka sudah punya IPL. Itu enggak? Ya. Jadi ya seperti ini dianggapkan di sekitar kelopak mata. Kemudian ya di coding, misalnya, ya beberapa yang nggak ada di kita sih sebagai izin berjalan. Nah, ini beberapa keadaan yang ternyata berhubungan dengan masalah kritis. Saya nggak tahu kenapa misalnya biolum ataupun kalazium itu kalau misalnya dalam topik blefaritis itu seperti kayaknya nggak dimasukkan seperti kayak satu topik tersendiri. Padahal dia kan itis ya di kelopak mata. Dan kemudian kita membedakan internum, externum, dan kalazium. Saya juga nggak ngerti kenapa banyak sekali teman sejawat ketika sudah melihat keadaan kelopak mata itu benjolannya itu sudah nggak ada merah, nggak ada sakit, nggak ada nyeri tekan, tapi masih tetap diberikan antibiotik dan selalu. Anda buka dimanapun, terapi ini. Buka AO, Anda buka iWiki, Anda buka Mayo, saya paling gampang seperti itu ya. Misalnya kita nggak menghalangi pasien untuk melihat di Google, tapi dia terus websitenya apa, ya. Wiki, Wikipedia-nya dari American Academy of Ophthalmology, itu adalah benchmarknya kita, itu harus ada sampaikan. Jadi pasien itu paham, jadi kita bisa edukasi pasien dengan baik. Jangan lupa sekali lagi versi. Dan kemudian Anda ingin mempertimbangkan pemilihan kapan Anda melakukan insisi drainage atau kuretase pada pasien dengan bordeolum, Zion. Lihat dari balik kelopak matanya. Tujuan itu kan di balik kelopak. Kita menghindari untuk sisi dari area kulit mengintervensi. Kita lihat, dan nggak memang ada jaknya, ada nggak bayangan pusnya, ada nggak modulasinya seperti itu yang bisa terlihat dari disitulah nanti kita akan melakukan sisi kuretase. Bukan hanya sekadar dipencet. Ini dia. Ini saya tunjukkan tadi ini. Ini saya buka di iWiki, saya buka di Mayo, paling gampang seperti itu kan juga pasien yang lain. Tapi kalau misalnya di Indonesia akan nanti keluar tuh dan lain-lain skala itu. Tapi kadang-kadang ya selama website itu memang dikelola oleh profesional dan dengan bidangnya dan merujuk dengan baik, salah sebenarnya. Tetapi ini yang juga harus hati-hati ketika kita ingin mengedukasi pasien bagaimana. Ini juga misalnya lakukan pemeriksaan hangat, menggunakan saus mata antibiotik bila diperlukan. Semua ordeolum itu diberikan antibiotik. Tidak. Ya. Dan kadang tertentu kemudian di mana tidak memberikan respon. Tujuan kita adalah melakukan dilatasi daerah sekitar kelopak mata supaya nanti tubuh bisa melawannya sendiri. Dan ingat nanti bagaimana cara memberikan. Ini juga beberapa keadaan saat kita melihat ya. Ternyata pusnya membayang misalnya di sekitar margonya dari orifisiumnya dia. Anda bisa melakukan penekanan. Kalau misalnya ada sedikit itu, berikan sedikit topikal tetakain. Dan kemudian Anda tusuk aja ke CC dan lakukan penekanan. Kadang-kadang dia keluar. Dan itu sudah sangat membantu. Kita sudah membuat jalurnya obat. Misalnya Anda ingin memberikan salur antibiotik untuk masuk ke. Ingat kebanyakan tadi adalah Staphylococcus yang dia memang sifatnya tulis dan kemudian dia masuk ke dalam perisium, masuk ke dalam glandular minumnya, kemudian replikasi di sana. Ya. Ini juga bisa. Inilah common mistakes. Kenapa sih kompresnya tidak menggunakan kasa? Kenapa sih kita memilih? Saya sarankan kepada pasien. Anda buka warm compress of eye, dan bukalah kompres hangat di mata. Itu gambarnya adalah dengan menggunakan ya, atau kecil seperti itu, misalnya pesan itu tapi nggak ada yang namanya warm compress itu menggunakan warm compress itu menggunakan kasa. Anda lihat di situ. Ya, sih kita ingin menggunakan kontak yang lama dari hangatnya kompres tersebut. Anda menggunakan kasa, ademnya cepat banget. Ya. Dan sampaikan juga pada pasien adalah sehangat yang bisa jelas ya. itu aja. Ya, jangan di sembarangan. Gunakan apa? Ini dari mana?
dari dispenser minuman nggak apa-apa. Air misalnya dari hangatnya misalnya sebagai punya penghangat nggak ada masalah selama bisa diterima oleh kulit wajah. Jadi jangan sampai juga menyebabkan burn karena outbound dan batin. Kemudian tidak disampaikan bagaimana cara memberikan salep matanya. Akhirnya pasien memberikan salep matanya itu di kulit. Ini sudah sangat sering sekali. Susi juga pasti udah tahu, dokter Gigi juga udah tahu. Pokoknya gunanya salep mata di kulit sementara hordeolumnya dari internum. Kecuali apabila memang hordeolum terpecah di kulit. Hordeolum ekstra. Kemudian kelihatan ada kerusakan dan ada pelukaan di sananya. Boleh diberikan DRC. Terapi dari dalam. Dan masih banyak sejauh itu menggunakan teknik per orang. Saya rasa Prof. Ratna juga sudah mas sekali untuk kasus infeksi di mana infeksi kornea saja keratitis lupus kornea ya dikasih steroid. Tujuannya apa sih? Untuk mengurangi inflamasi. Iya, tapi nggak tepat aja sih. Ya, ini adalah komunis. Pada keadaan-keadaan tertentu bisa terjadi presentasi seperti ini, jadi diperhatikan juga. Nah, ini adalah suatu keadaan lainnya juga agak-agak mengganggu sekitar kelopak mata. Misalnya pada konjungtivitis. Dan ini lebih sering terjadi pada anak dan usia muda dan juga suka disalah diagnosis dengan tinggitis alergi, keratitis herpetik, ya. Dan kadang-kadang seperti ini juga bisa menyebabkan penglihatan sudah melibatkan dan lain. Ini yang lebih berat lagi, lihat selengnya sisnya atau tidak. Kemudian bagaimana lihat margin tidak. Dan jangan lupa versi juga. Nanti ada overlap misalnya dengan pasien dengan alergi, itu juga kita dengan versi papil ataupun tombol stone seperti itu ya. Jadi apabila sudah terjadi keratitis ini dan keadaannya boleh diberikan steroid. Tapi jangan pilih yang steroid. Dan ocular rosacea. Jadi kalau misalnya ya pasien yang menggunakan seperti itu dibuka aja untuk dilihat sehat atau tidak. Dan lihat di sekitar ini memang lebih sering terjadi pada perempuan. Ini adalah satu contoh kasus 13 tahun perempuan yang itu mereka berulang dan diberikan obat entah macam-macam selama 6 bulan tapi nggak baik-baik. Dia datang dengan keadaan sudah seperti ini, adanya visualisasinya, kemudian juga ada infiltrasi. Ini kita hanya keratitisnya aja gitu. Tapi kita nggak boleh memikir ada kemungkinan lainnya. Misalnya kita perhatikan kelopak matanya dan matanya, ternyata itu juga diberikan flumetolon, fluoxetine, macam atau ini sudah diberikan sejauh itu. Dan ternyata diberikan perbaiki kelopak matanya. Kita berikan steroid yang dengan flumetolon dan gunakan azitromisin dose. Ini pilihannya saya waktu itu. Dan kemudian dalam waktu sekitar bulan Januari sampai bulan Juni kalau saya 22, 23 cukup banyak. Dan kemudian sudah menjadi SCARS. Jadi tapi harus dilihat respon terapinya. Ya, ya. Diet perlu atau tidak? Memang hanya menggunakan omega 3 itu sangat baik sekali suplementasinya untuk fatty acid ya. Tapi itu juga saya mau. Oke, jadi sebagai itu jangan lupa untuk membersihkan kelopak jika kita ini melakukan pemeriksaan mata. Jangan langsung lihat bola mata. Ya. Jadi blefaritis, disfungsi kelenjar mebum, merdiolum, kalsium akan sering ya, dan kemudian kita lakukan dengan baik dan kita harus benar-benar bisa memilah ini yang mana ini yang posisi ke arah seperti itu. Ya, saya rasa saya ucapkan terima kasih Dr. Zizan untuk beberapa slide pada saya pada asisten saya Dr. Kusi. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Dr. Lukman untuk kuliah umumnya ya. Banyak yang tak didapat dari entah itu tadi ya mungkin sebagai PPDS yang ada di sini bisa banyak belajar ya. Karena kasusnya memang sebenarnya sih mungkin di kita banyak ya. Dokter Susi kurang jelas suaranya. Di Polimu. Sudah Dokter Nani? Sudah Nah, ya? gitu. Ya, ya. Itu dari tadi tuh ini kalau di apa di upload ke YouTube misalnya kuliah umum ini suaranya jelek itu Lukman dari tadi nggak jelas, Ya, nggak kita udah. clear. Ya, oke. Ya, kita lanjut berikutnya untuk diskusi mungkin. Silakan dari PPDS ya. Silakan. Anda boleh bertanya, saya nggak tanya Silakan. balik.
bertanya, kalau ada yang mau bertanya, Mereka takut kalau mereka bertanya ke saya menjadi moderator, mereka takut ditanya balik seperti itu. Enggak sih, enggak. Namanya proses belajar, salah apa aja boleh. Pertanyaan yang konyol, nggak ada pertanyaan yang jelek. Dokter Luman, saya mau komentar. Itu tadi kan salah satu gejalanya blefaritis kan yang satu yang kronik itu sampai ada madarosis ya. Cuma perbedaannya kan di tumor ganas juga ada madarosis dan salah satu diferensial diagnosis. Itu adalah madarosis tuh. Sedangkan Iya, madarosis juga menjadi salah satu tanda keganasan. Apakah ada perbedaan klinis dok dari madarosis tersebut dan bagaimana mungkin tipsnya untuk membedakan madarosis akibat keganasan maupun akibat hepatitis? Terima kasih dokter. Ya, ya sebenarnya madarosis adalah suatu keadaan yang umum di mana silia itu nggak ada sih. Misalnya pada trauma pun yang menyebabkan daerah sekitar kelopak matanya, terutama yang di daerah yang benar-benar membutuhkan ya, tetapi lebih silia kemudian ya dengan keganasan ya sebenarnya kita tinggal lihat aja. Keganasan selalu berhubungan dengan tumor. Tumor adalah istilah generik untuk yang bengkak yang sifatnya Cordiolum tumor, Lesion tumor. Bisa jadi tumor beneran yang sifatnya jadi tumor jinak dan kita yaitu pun karena keganasan. Tapi lihat penyebaran atau tidak. Jadi madarosis itu terlalu sifat terlalu generik untuk dan suatu istilah umum seperti melihat lesi putih di kornea itu kan bisa keratitis, bisa juga misalnya keratitis bisa di epitelial, bisa di stroma seperti itu kan istilah ini kan. Jadi yang membedakan yang keganasan adalah kemudian dilihat dari faktor usia juga. Dan kemudian lihat sekitar kelopak mata. Kan untuk daerah sekitar margo ini kan mulai daerah silianya dan dari sekitar kulitnya dan kemudian lihat bagaimana posisi di pneumonia. Ya, jadi kalau keganasan jelas dia akan sifatnya sih bisa menyebabkan di sana yang baik. Bisa berselir maupun ya. ya itu jelas ya. Ya, mungkin lagi, silakan ada pertanyaan. Saya mau tanya Bu Susi. Ya, silakan dokter Sidik ya. Mohon maaf dokter Iya, Sidik. betul. Iya, iya. Makasih, Man. Kuliahnya, Dr. Lukman, kuliahnya sangat bermanfaat buat kita yang suka berpraktek dapat pasien. Cuma kadang-kadang saya suka bertanya-tanya, Man ya. Kadang ini pas probiolum ya, Dr. Lukman. Dia dia bilang, saya nggak mau pakai salep dok, melainkan mau pakai tetes. Gitu. Itu bagaimana sebenarnya pemilihan salep, tetes, kemudian bagaimana frekuensinya gitu, berapa kali. Yang kedua, apakah ada tempat untuk memberikan antibiotik oral sistemik ya pada pasien-pasien dengan porbiolum internum seperti itu, atau cukup topikal aja lah, sangat saja, jangan diberi tahu cara yang betul, mempershangat seperti itu. Ya, makasih, Dr. Susi. Itu pertanyaan saya. Ini suatu pertanyaan yang menarik dan ini juga termasuk common mistake ya. Jadi saya ingin melakukan suatu target. Kita katakan targetnya adalah performa. Memberikan tetesan tidak. Kita kembali kepada masalah farmakologi lagi. Gitu. Prinsip dari absorpsi distribusi seperti itu. Jadi untuk sekitar kelopak yang memang dia adalah kemudian dia juga lebih bersifat hipofilik yang membuatnya itu lebih memilih untuk ointment. Maka bagaimana? Terus nggak punya efek. Misalnya Anda ingin melakukan operasi di daerah, Anda ingin mengambil misalnya yang gampang lebih khusus misalnya ada litiasis misalnya seperti itu ya. Kan litiasis nggak selalu harus sih karena keluarkan. Tapi apabila dia merasa mengganjal dan kemudian dia cenderung untuk ada di dalam, itulah sih litiasis kita gunakan sebenarnya sederhana aja menggunakan jarum 26 B dan nah misalnya kita beri lah yang bisa namanya apakah nanti pasien hilang bisa sakitnya bandingkan ternyata enggak terlalu sakit di sekitar gitu juga jadi kalau misalnya ingin
targetnya adalah kornea, bilik mata depan, konjungtiva, stereo dari bola mata. Nah, kenapa tetes mata? Kemudian juga harus kenali tetes mata ini sifatnya seperti ini. Ya, saya selalu menegaskan kepada Anda, saya ketika kuliah farmakologi, ingat itu bahwa kornea itu mempunyai dua sifat, hidrofilik dan hidrofilik. Hidrofilik di komponen stroke. Dia bisa masuk di sifat bifasik, ya kan? Nah, jadi misalnya nya kornea, boleh nggak kita beri sama? Boleh. Ya, jadi bilang, tetes mata untuk bapak mata, biolog, ya, untuk bagaimana dia bisa bekerja di reseptor pembukaan. Kemudian tadi, jadi saya pribadi, ya, dengan melihat ya, rujukan itu soalnya pelan-pelan. Kita harus bisa bagaimana membaca referensi itu nggak cuma satu item dengan ikutin aja, tetapi baca juga dengan item lainnya. Kemudian untuk memberikan titik sistemik, awal-awal saya lulus untuk dan kan kita di ilmu ini banyak banget. Saya bilangin ini kayak musim ya gitu ya. Tapi kok ini kan bukan konjungtivitis yang bisa endemik gitu kan. Dan kemudian diberikan antibiotik. Sebenarnya Anda baca baik-baik dari referensi kita. Di mana tempatnya memberikan antibiotik sistemik. Itu boleh nggak? Kan waktu yang lalu saya mendapat biolum, tapi sudah lebih spesial. Pasien usia 35 tahun. Punya DM tipe 1, tipe 2, tapi saya melihat bahwa ini nggak terkontrol. Tapi dia nggak pernah tahu. Minta HB1C. Boleh nggak diberikan sistem? Itu saya berikan. Pilihan saya apa? Memang bergunanya dari gram positif. Yang sering kan itu. Sisilin, amoksisilin plakulan. Seperti itu, Anda boleh berikan. Infeksi-infeksi jaringan lunak. Boleh memberikan seperti clindamycin, cefixim, seperti itu. Itu nggak apa-apa. Tapi jangan pilih misalnya, oh yang paling banyak adalah staphylococcus, tapi saya berikan gentamicin. Gentamicin itu hampir 10% lebih, itu untuk gram negatif. Sangat sedikit untuk gram positif. Mungkin kalau ada dia, tulan aja bisa. Jadi harus memilih. Di dokter sidik saya misalnya untuk saya tidak memberikan kecuali ada keterlibatan. Saya juga umumnya sekarang hampir semua pasien saya dengan borrelium saya sudah tidak lagi memberikan sistemik karena ternyata kalau bisa kita baca dari referensi berikan sih dan tertentu saja. Tapi tidak untuk umum sehari-hari. Begitu dokter sidik. Baik, terima kasih Dr. Lukman untuk pencerahannya. Cukup Dr. Susi. Terima kasih. Terima kasih Dr. Sidik. Ya, ini saya masuk dulu ke pertanyaan yang ada di Zoom ya dari Dr. Dita ya. Dr. Lukman, thank you pencerahannya. Saya ingin bertanya, mana yang lebih dianjurkan? Yang bayi, white, gitu. Atau gel, eyelid, eye cream. Akan banyak sekali white yang beredar ya. Ya, karena website itu banyak sekali. Mungkin karena memang dry eye ini berkembang ya tentu saja, terutama untuk minggu-minggu dysfunction ya. Anda bisa membedakan dengan menggunakan backup time, jangan lupa bahwa itu menjaga tegangan permukaan dari air mata kita. Sih, pasien dengan dry eye itu pasien wet dry eye. Saya senang seperti itu sih. Seperti kayak sekarang ini kan musim kemarau yang basah. Begitu kan? Kita baca kan. Tapi sekarang musim bulan Agustus hujan aja terus. Inilah musim kemarau basah. Namanya dry eye tapi wet. Saya juga akan bilang, saya berair dok, kering, gitu. Ya. Jadi lihat dari breakup, bisa lihat dari breakup juga sangat membantu sekali. Karena kalau misalnya evaporasi terganggu, minyaknya terganggu, itu kan kita lihat aja ya, ada videonya tentang bagaimana terjadi proses evaporasi di film itu.
itu ternyata hitungannya cepat banget itu, hanya detik kemudian kita berkedip. Kenapa sih kita berkedip? Dengan permukaan dari minyak yang paling depan dan kemudian dia pecah dan kemudian ternyata terjadi evakuasi segera di bawahnya dan kornea itu terpapar. Situ ada sensorisnya. Seberapa ya? Boleh ya? Ya, Terus ada apa silakan. ya? Ada yang bisa jawab, kita bantu. Dan saraf kerannya. Itu tuh, boleh tuh. Ya, Eko, 51. Nanti kalau misalnya lupa dengan saraf-saraf kranial di kita yang berhubungan dengan mata, wah ya ada motorik, ada sensoris. Sensoris. Kemudian ini cepat sekali untuk segera masuk ke itu kita, sensor kita, kemudian ke otak kita, dan kemudian dia menstimulus supaya ini mata kering. Tubuh kita nggak tahu sih sebenarnya mata itu keringnya karena apa. Ya kan? Sama dia, oke, lakrimal ini masih baik. Produksi airnya. Supaya matanya jangan terasa kering, supaya matanya jangan terasa perih, supaya jangan terjadi kerusakan kornea. Itulah defense mechanism tubuh kita. Ini terjadilah buat. Nah, jadi perhatikan lagi daerah margonya. Memang wipes, kalau misalnya memang nggak bagus ya, saya ada beberapa pilihan ya, Anda boleh melakukan. Saya tadi Anda perhatikan tadi take home message, tapi itu take home message. Nggak ada yang ketawa karena nggak ada yang merhatiin nantinya. Itu kalau topiknya adalah massage. Jadi Anda belikan pesannya massage itu, dan kemudian bersihkan dari sekitar kelopak. Nah tadi sebenarnya saya kurang tahu ya dokter Susi. Wipes itu kandungannya apa ya dokter Susi? Bisa tahu? Coba kita cari ya. Ya, Anda ingat ya? Elektrolit dan Apa? ada elektrolit. Ada elektrolit. Ini ya, pokoknya jangan sampai Anda yang keluar dari departemen mata dan menyampaikan apa isi kandungan dari setiap tes yang Anda berikan. Kita cuma tahu ini air mata buatan, saya berikan Chanfresh, saya berikan Everest, saya berikan Hyalit. Tapi yang Anda nggak tahu itu isinya apa. Dan saya nggak menggunakan wipes, jadi saya nggak terlalu memperhatikan isinya kadang-kadang. Jadi kalau misalnya saya ingin menggunakan, saya akan cari tahu isinya. Jadi Anda jangan lupa. Nah, tetapi pilihan mana sih kata dokter Gita tadi? Ya, sebenarnya lead hygiene untuk dengan menggunakan sampo bayi itu sebenarnya kita membersihkan daerah sekitar kayak ramas gitu ya, minyak gitu ya. Hanya sampo bayi yang tidak perih di mata. Itu aja sih. Itu sih. Ya. Wah, wadahnya ada airnya, terus karbonnya, dan tujuannya untuk apa? Saya juga jarang pakai itu ya, karena hanya untuk membersihkan saja sebenarnya. Mungkin dokter Aziza, dokter Ji, saya memberikan masukan nggak ya? Kenapa sih menggunakan wipes itu? Oh ya, Anda misalnya itu ya, juga cari tahu ya. Jadi saya yakin waktu kita punya banyak sih. Saya kebetulan nggak suka scrolling, jadi kalau saya lebih memilih saya akan baca, cari tahu gitu misalnya. Misalnya ketika ya sodium hyaluronat ini, kenapa sih sodium hyaluronat itu digunakan di atas mata kebaikan? Kenapa sih kalau misalnya ada karboksimetosellulose kemudian ada HMG juga itu diberikan. Kenapa sih ada polividil juga? Kenapa sih itu yang diberikan? Itu obat lama, sejarahnya panjang. Kemudian, nah itu tadi, kita terlalu kaku, kita terlalu melihat yang ke kita saat ini dan untuk besok sampai kita lupa untuk mempelajari kenapa obat ini ada. Tetes mata ini, zat aktif ini digunakan gitu. Sama seperti kayak itu kalau nggak salah dulu ada makanya itu khusus ya untuk yang minyak ya. Itu karboksimetosellulose ya, itu ya. Fresh PMJ. Liters isinya apa sih? Kita punya baca-baca Indo seperti itu kan. Jadi itu tadi. Jadi kenapa sih menggunakan tapi pun ini sudah lama ilmu lama akhirnya nggak pernah lagi dicari tahu
baik. Mungkin sudah nggak ada lagi systematic review-nya. Anda sudah nggak lagi menemukan penelitian tentang itu. Memberikan salep mata. Si Anda akan memang memberikan mana sih yang lebih baik? Kompres hangat yang si antibiotik topikal, misalnya seperti itu, antibiotik topikal yang salep mata, salep atau tetes. Anda sudah nggak menemukan. Itu cerita sudah lupakan, tapi ternyata ini banyak. Saya rasa ini suatu itu juga sih suatu hal yang baik ketika dry eye ini sekarang lagi hype banget ya dan banyak banget dan kemudian dunia juga sudah melihat lagi dry eye begitu jadi kompetisi antara Asia, Eropa dan Amerika keluarlah Des keluarlah Diu seperti itu kan jadi saling beradu cepat. Jadi ini sih sebenarnya dua-duanya bagus kita untuk memberikan apakah seperti tadi ataupun dengan menggunakan cuci sampul bayi bersih. Lepasan itu sama seminggu ya. Intinya sama itu. Jadi lepasan itu baru dari Isinya apa ya? Kendo. Itu Dia. banyak ada Carbomet, ada Aquades. Mungkin untuk bersih-bersihin yang aman yang kita kokos nggak mata jadi perih gitu kali ya. Carbomet sebenarnya banyak yang buat kosmetik ya. Dia itu gel yang bisa menyerap air. Pembersihan ya. Memang tidak ada kandungan antibiotik atau Oke. Ada lagi pertanyaan? Terima kasih atas presentasinya, Dokter. Izin dengan Dok, bertanya mengenai treatment dan outcome dari blefaritis. Kalau misalnya di poli itu kan banyak banget pasien dengan blefaritis dan udah dikasih obat oksigen, durasinya tuh udah cukup lama Dok. Bahkan kemarin saya sempat ketemu ada yang durasinya udah sampai 6 bulan. Tapi kondisi blefaritisnya itu masih ada sebenarnya. Nah, kemarin sempat diskusi juga kalau misalnya ternyata doxycycline yang dikasih per bulan ini bisa juga diganti jadi azitromisin 3 kali per minggu Dok. Menurut saya itu compliance-nya jadi lebih baik untuk pasien dan rasanya juga jadi lebih enak. Tapi ada treatment of choice lainnya yakni IPL. Kiranya mungkin bisa di-sharing Dr. Lukman untuk outcome pasien-pasien dengan blefaritis dengan treatment IPL itu bagaimana ya Dok? Ada beberapa yang saya bisa jawab, tapi ada juga yang saya nggak jawab. Jadi saya jawab tentang IPL, mungkin saya hanya berdasarkan teori. Tapi untuk membicara tentang ini, kita bukan sekedar teori. Kita akan bicara tentang bagaimana masing-masing teman sejawat ini. Karena secara teori itu semuanya, Dr. Gina sudah sampaikan. Sini sesuai teori, tapi kok nggak baik-baik juga. Masih tetap aja masih ada. Gitu. Tapi ya, kalau misalnya sih di mesin dysfunction sakit pusing juga selain daripada memang dari ya tapi kan ini dua-duanya antibiotik dan kemudian kan ada banyak kita yang pilih ini tetapi apakah memang kita adalah bakteri tersebut juga tetapi kalau misalnya saya memberikan antibiotik yang lain apakah dia menjadikan baik enggak sih terus nanti saya dapat jawaban yang paling enak ketika kita adalah kita ini mencari sumbernya dasarnya itu apa ilmu itu kan nggak pernah selesai gitu jadi saya juga nggak tahu sih tapi memang dan andai kan Anda sudah berikan doksisiklin tetapi Anda juga tahu bahwa doksisiklin ini kan juga mempengaruhi kolik ya tidak dalam darah jadi sebaiknya juga jadi ya boleh saja mungkin azitromisin yang saya dengan dokter Hisar sebenarnya waktu itu azitromisin itu distribusi di jaringan itu tinggi sekali konsentrasi di jaringan itu tinggi sekali kemudian ini waktu itu kita yang plasma sih dan ternyata pemberian doksisiklin di jaringan terutama di sekitar kulit jadi misalnya di poliuretin ternyata itu pemberian yang step rating deh itu tetap jauh di atas MIC dibandingkan yang diberikan tiap hari di atas MIC tapi pemberian rating di atas MIC karena itulah pemberian azitromisin ya atau antibiotik saluran nafas hanya diberikan 3 hari tapi untuk keadaan-keadaan seperti ini boleh diberikan bahkan ada beberapa kemudian misalnya 500 mg di awal kemudian 20 mg berikutnya
itu juga bisa. Tadi juga bisa. Beri kemudian jeda dulu dan kemudian berikan lagi selama 3 gram itu juga bisa. Tapi yang masih belum dapat jawabannya adalah kenapa itu antibiotik itu mempunyai efek untuk fungsi kelenjar itu. Saya juga belum dapat jawaban. Ya. Tadi mengenai IPL, khususnya kalau dokter tadi di JSC juga pakai IPL. Rencana juga sudah ada IPL. Saya terus terang aja di ini juga nggak L ya. Ini memang di rencana ada ya. Itu dapat di menggunakannya. Ada nggak gitu ya di Zoom? TDI silakan. Tapi saya tahu misalnya, jadi gini, kadang-kadang kita mengenal teman sejawat kita kan. Jadi ibu sudah kemana? Jadi berbuat. Saya ikut di Jakarta Center. Jakarta Center siapa? Sosi dokter Nina. Oh iya, ini dokter Nina. Surface lah seperti itu kan. Dan saya udah tahu tuh IPL itu sering diberikan. Jadi kadang-kadang itu tadi tetap aja. Saya senang sekali dengan ada potensi yang keluar. Cure is usually not possible. Itu aja sih. Nggak semua keadaan itu kita bisa sembuhkan. Kadang-kadang. Apalagi kalau saya terjadi sudah pada usia tua ya. Kulit yang lebih berminyak. Itu kan sama seperti kayak itu. Juga seperti mudah. Jadi penting adalah kita kembalikan kepada gejala. Dan kita bisa melakukan memberikan sugesti kepada pasien. Bagaimana rasanya sebelumnya dengan sekarang. Rasa mengganjalnya berkurang atau tidak. Rasa gatalnya berkurang atau tidak. Rasa keringnya berkurang atau tidak. Itu sih. Kalau Anda lihat dari objektifnya, itu udah sering sekali yang terjadi ya. Kalau survei itu objektif dengan subjektif. Ya, memang kita pasien kita variasi ya, dokternya dari ringan sampai berat ya. Jadi kadang-kadang tadi simpati juga banyak sekali yang sudah kita tangkap ya. Artinya gini, kalau kasus-kasus ocular surface yang include dengan adanya blefaritis itu kita harus berpikir ini apa ya, main problemnya apa ya. Jadi fokus satu kita analisa ya. Kita lihat ini kalau dia ada memang tadi Lumang katakan murni dia blefaritis, artinya hanya di kelopak. Kita berpikir kemungkinannya apa nih? Apakah grupnya dia di anterior atau posterior ya? Di anterior itu ada infeksi atau tidak dan di posterior ada MTB atau tidak. Kalau udah include dia sudah masuk ke dalam ocular surface, kornea ini juga bermasalah, kemudian ada neovaskularisasi, kita berpikir kembali ada problem enggak? Jadi kita memang harus benar-benar beranalisa kasus atau beberapa kasus yang memang kadang-kadang membuat kita bingung ya. Nah, tadi terapi sudah beberapa sudah dijelaskan Dr. Lukman ya. Jadi memang pada prinsipnya harus sesuai dengan etiologi dan juga tadi kalau basicnya kan ada inflamasi. Nah, inflamasi ini kita harus kasih apa? Karena pasien itu kadang-kadang rasa merah ya dokter ya. Dan panas dan pasti tidak nyaman. Merah itu membuat dia tidak nyaman. Apa yang harus kita kasih? In terms dalam perjalanan kita mencari ya, kita harus obat-obat anti-inflamatis, steroid. Tadi ditulis di situ ada cocktail anti-inflamasi ada hukumnya. Apakah NSAID yang kita harus pikirkan untuk kemungkinan adanya efek samping atau tidak ada. Jadi memang ini hepatitis ini enggak hanya murni oleh kelopak, tapi sering sekali malah justru involving di otomatis ya, di sektornya dan dari saya ini. Prosesnya juga ada itu. Jadi biasanya kalau misalnya kita memberikan azithromycin, kulit juga sering memberikan azithromycin. Itu ternyata ini luar biasa. Dilewatin juga. Nah, jangan berpikir bahwa saya ingat sekali dengan sejauh saya juga di kulit itu ya sistemik. Maksudnya itu terus sih. Jadi blefaritis itu saat kemungkinan sistemik. Kulit tadi ada di banyak. Lagi pertanyaan mungkin satu pertanyaan terakhir karena kita tetap sudah selesai. Terima kasih dok. Izin bertanya dok, treatment dari blefaritis ini apakah ada seperti step ladder gitu dok? Awalnya kita bisa coba dulu dari hygiene, terus habis itu nanti pertanyaan pertama dok. Lalu untuk pertanyaan kedua, untuk
Kemudian seperti antiinflamasi ini apakah boleh diberikan di awal dok? Takutnya apakah bisa masking terhadap respon misalnya kita berikan antibiotik juga, ternyata dia peradangannya membaik karena steroidnya. Gitu. Gitu, dok. Kadang-kadang kita nggak jadi overthinking bahwa saya berikan steroid, antibiotik ya dok ya, jika terjadi infeksi sekunder. Di semua pasien UPT yang berikan steroid dan diberikan antibiotikannya juga. Itu juga nanti kalau misalnya untuk blepharitis, ini kan ada proses inflamasi ya dok. Betul. Hepatitis pun juga ada inflamasi. Tapi ada inflamasi sekarang, inflamasi itu sangat luas sekali. Kalau misalnya baca tentang diabetes retinopati pun juga dasarnya inflamasi. Akhirnya, tetapi tidak pada tempatnya, belum pada tempatnya. Kan? Kecuali tadi kita sudah melibatkan impornya. Jadi menurut saya jangan lupa untuk melihat pada terjadi misalnya PPP telepatis seperti itu. Jadi Anda berikan banyak teori. Tapi benar khusus saya tidak rekomendasi terjadi masalah seperti ini diabetes. Ini promosi prosporin sama steroid. Ya. Jadi yang pertama Apa izin step ladder dok? step letternya. Ya, saya dengan abang mata ini nggak lumayan. Percayalah. Ya, kecuali kalau memang Anda bisa meyakinkan. Dia akan selalu berpindah-pindah. Jadi, mungkin step ladder itu sudah dikerjakan di dokter awam. Kemudian dia naik lagi. Kadang-kadang dia hanya sekedar mengganti obat lubrikannya aja. Sebenarnya ada. Kalau misalnya Anda masih dari grading, tadi ada. Jadi Anda buka WHO juga ada. Yang seperti itu. Kalau grade 1 seperti apa, grade 2, grade 3 ada. Tadi kan juga ada grading untuk MGD. Ini ada pilihannya. Tapi kita mulai dengan pilihan yang sederhana. Bisa juga, tapi yang penting KIE pada pasien sih. Jadi nanti betul nyaman. Nanti kita akan naik. Kita nggak akan langsung memberi. Karena begitu sih itu prosesnya. Ada lagi. Ya, yang bahkan juga mungkin berteman ya. Jadi kita harus pastikan kalau di blepharitis sebenarnya anterior apa di interior tadi sudah kita ketemu berteman, kemungkinan beras filofokus dan seboleh. Ya, kalau seboleh kita lihat di kepala juga gangguan tak. Dia lebih dermatologi ya things ya, dia ada kelainan juga. Kemudian kalau yang posterior sudah ya, tadi yang sudah kita katakan di mana banyak kan sudah mix dengan gangguan ocular surface ya. Jadi kalau tidak kalau besar kita step laddernya pastikan dulu dia anterior, posterior, dan baru kalau udah involving ocular surface area kita pikirkan kemungkinan apakah ini efek dari gangguan di blepharitisnya atau ada ya, baru berkembang nanti kemungkinannya apa dan nah kadang-kadang kasusnya udah kronik ya terlalu luas ya jadi akhirnya terlalu kemungkinannya jadi lebih banyak ya kita harus analisanya satu sampai kita mendapatkan etiologi ya. Ya. Terima kasih. Tapi guideline ada kok. Bahkan saya juga lebih suka untuk melihat bersama pasien. Pasien tahu pasti punya pasien nggak langsung dia langsung dapat tangan sebentar keluhannya ringan, efeknya ringan seperti itu. Karena sudah enak sekali dengan era teknologi begini, jadi bisa ambil pasien juga pasien juga bisa. Saya mungkin apa sih? Ya, untuk waktu mungkin ya masih banyak untuk yang diberikan oleh dokter ya. Di tepuk tangan untuk dokter Lukman sekali lagi. Ya, ya terima kasih. Saya rasa saya akan tutup acara pada pagi ini. Sampai kembali. Sampai ketemu lagi nanti di kuliah-kuliah dari para staf kita berikutnya. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum.